Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui kisah-kisah tentang Imam Ahmad dan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Tentu itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan berbagi kisah lainnya tentang kehidupan Imam Ahmad bin Hambal atau yang sering disebut dengan Imam Hambali. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Dikisahkan, Harun bin Abdullah bercerita bahwa pada suatu malam Imam Ahmad bin Hambal mengunjunginya. Harun bin Abdullah menanyakan keperluan beliau dan Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya sikap kamu siang tadi mengusik hatiku." "Apa yang mengusik hatimu, wahai Abu Abdillah?" ujar Harun bin Abdullah. "Tadi aku melewati majelismu dan aku dapati engkau sedang duduk di bawah bayang-bayang pohon, sementara murid-muridmu duduk di bawah terik matahari dengan memegang pena dan catatan. Aku mohon jangan engkau ulangi lagi. Jika engkau mengajar, maka duduklah sebagaimana muridmu duduk." Begitulah sang imam menasehati dengan cara yang ihsan. Ia tidak menegur Harun bin Abdullah di majelisnya, karena itu akan menurunkan kedudukannya di hadapan murid-muridnya. Dan beliau mengunjungi Harun bin Abdullah pada waktu malam ketika anggota keluarganya telah tidur, sehingga tetap terjaga kehormatan sang murid di hadapan keluarganya. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Nasihati aku ketika sendiri, jangan menasihati di kala ramai, karena nasihat di kala ramai itu bagai sebuah hinaan yang melukai hati." Sedangkan di kisah lain berkata Al-Muhtadi billah Muhammad bin Al-Watiq, "Dahulu ayahku Khalifah Al-Watiq bila hendak membunuh seseorang, ia mengajak kami menyaksikannya. Suatu saat dihadapkan kepadanya seorang laki-laki tua yang disemir rambutnya dalam keadaan terikat. Orang tua ini adalah Abu Abdillah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ayahku itu berkata, 'Izinkan aku Abdillah ibnu Abi Daud, kunyahnya sama dengan Imam Ahmad, beserta para sahabatnya untuk masuk.' Yang dimaksudkan adalah Ibnu Abi Daud. Merawi berkata, maka masuklah orang tua itu, yaitu Imam Ahmad. Orang itu berucap, 'Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Semoga keselamatan atas dirimu, wahai Amirul Mukminin.' Beliau Al-Watiq menjawab, 'La salamullahu alaik. Semoga Allah tidak memberikan keselamatan atas kamu.' Lelaki itu membalas, 'Sungguh hina cara kamu memberikan salam, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa.' Quran Surah An-Nisa ayat 86. Ayahku pun membalas salamnya. 'Waalaikumsalam,' balasnya, kemudian berkata kepada Ibnu Abi Daud, 'Tanyakanlah kepadanya.' Syekh itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, saya dalam keadaan terikat seperti ini. Saya mengerjakan sholat di dalam penjara dengan bertayamum. Saya tidak diberi air. Lepaskanlah dahulu ikatan saya ini dan berilah saya air agar saya dapat bersuci dan mengerjakan sholat. Setelah itu, tanyalah apa yang ingin ditanyakan kepadaku.' Lalu ayahku pun memerintahkan para pengawal agar melepas ikatannya dan memberinya air. Imam Ahmad pun berwudu lalu mengerjakan sholat. Kemudian ayahku berkata kepada Ibnu Abi Daud, 'Tanyalah kepadanya.' Ibnu Abi Daud pun berkata, 'Lelaki itu, yaitu Imam Ahmad, pandai berkata-kata.' Maka ayahku pun berkata, 'Ajaklah ia berbicara.' Ibnu Abi Daud bertanya, 'Apakah pendapatmu mengenai Al-Quran?' Lelaki itu menjawab, 'Dia tidak bersikap adil terhadapku. Aku yang seharusnya bertanya.' Ayahku Al-Watiq berkata, 'Tanyalah kepada Ibnu Abi Daud.' Lelaki itu bertanya,
apakah pendapatmu mengenai Al-Quran? Ibnu Abi Daud menjawab, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Syekh lelaki tua itu bertanya lagi, apakah ucapan itu adalah suatu yang sudah diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Khulafaur Rasyidun yang lain, atau belum? Ibnu Abi Daud menjawab, belum. Lelaki itu berkata, Maha suci Allah, suatu masalah agama yang tidak diketahui Nabi, namun kamu mengetahuinya. Ibnu Abi Daud menjadi malu, lalu berkata, beri aku kesempatan lagi. Lelaki tua itu berkata lagi, pertanyaannya tetap sama. Ibnu Abi Daud menjawab, ya, mereka telah mengetahuinya. Lelaki tua itu bertanya lagi, mereka mengetahuinya namun tidak mendakwahkannya kepada manusia. Ibnu Abi Daud menjawab, benar. Laki-laki tua itu bertanya lagi, apakah yang cukup bagi mereka lakukan tidak cukup bagimu? Syekh itu berkata lagi, suatu perkata yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, lalu kamu mendakwahkannya kepada umat manusia. Tidak boleh tidak, kamu harus berkata, mereka para sahabat mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Jika kamu katakan mereka mengetahuinya namun mereka tidak menyuarakannya, maka cukuplah bagi kita semua apa yang telah cukup bagi mereka, yaitu tidak menyuarakannya. Jika kamu katakan mereka tidak mengetahuinya tetapi sayalah yang mengetahuinya, maka sungguh celaka kamu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum tidak mengetahuinya, sementara kamu dan sahabat-sahabat kamu mengetahuinya. Al-Muhtadi berkata, aku lihat ayahku langsung berdiri dan masuk ke dalam taman. Ia tertawa sambil menutup wajahnya dengan bajunya dan berkata, benar juga, tidak boleh tidak, kita harus mengatakan mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Jika kita katakan mereka mengetahuinya namun mereka tidak menyuarakannya, maka cukuplah bagi kita semua apa yang telah cukup bagi mereka, yaitu tidak menyuarakannya. Jika kita katakan mereka tidak mengetahuinya, kamulah yang mengetahuinya, maka sungguh celaka kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum tidak mengetahuinya, sementara kamu dan sahabat kamu mengetahuinya. Kemudian ayahku berkata, hai Ahmad. Labbaikah, jawabnya Imam Ahmad bin Hambal, bukan kamu yang saya maksud, tapi Ahmad bin Abi Daud, sahut ayahku. Maka Ibnu Abi Daud pun bersegera mendatanginya. Ayahku berkata, berilah Syekh ini nafkah dan keluarkanlah dari negeri kita. Dalam riwayat Asy-Syi'ar, beliau lalu menyuruh orang membuka ikatan lelaki tua itu dan memberikan kepadanya 400 dinar, lalu membenarkannya pulang. Semenjak itu Ibnu Abi Daud dipandang sebelah mata oleh Khalifah Al-Wasik. Dan setelah itu ayahku tidak pernah menguji orang dengan keyakinan sesat tersebut. Dalam riwayat lain, Al-Muhtadi berkata, saya pun bertaubat dari pegangan yang sesat tersebut, dan saya kira semenjak saat itu ayah saya pun bertaubat darinya. Itulah kisah teladan tentang Imam Ahmad bin Hambal. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu jika kita mempunyai salah dan ingin hendak menasehati, maka hendaknya menasehati dengan 4 mata. Jangan pernah menasehati seseorang di banyak orang atau di halayak ramai atau di banyak orang, karena itu akan membuat orang itu malu. Seperti halnya Imam Syafi'i berkata, nasihati aku ketika sendiri, jangan nasihati di kala ramai, karena nasihat di kala ramai itu bagai sebuah hinaan yang melukai hati. Meskipun bermaksud baik dan hendak merubah seseorang tersebut dari kesalahan, tapi hendaknya jika ingin merubahnya atau hendaknya jika ingin menasehatinya, maka menasehati dengan 4 mata, bukan di kala banyak orang. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang telah kita sampaikan.
Dan semoga yang menonton video ini bisa berkumpul di surganya Allah bersama Imam Ahmad bin Hambal. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.